Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Farhah SUD MAG, dosen tetap di Program Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Unsur Pengajaran. Dengan video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pengajaran untuk mata kuliah Worldview Islam Akidah yang saya ampu di semester 1, jenjang S1, Program Studi Agama-Agama. Sebagai seorang pendidik, saya menerapkan prinsip DIA. Prinsip ini mencakup 3 aspek. Pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi. Yang kedua, interaction. Interaksi yang saya bangun bersama mahasiswa. Dan yang ketiga, assessment. Sistem evaluasi yang saya terapkan. Pertama, delivery. Mata kuliah Worldview Islam Akidah merupakan kurikulum inti dalam kompetensi utama bagi seluruh program studi di Universitas Darussalam Gontor. Mata kuliah ini dirancang untuk membentuk akidah fikriyah mahasiswa dengan membekali mereka kerangka berpikir dan cara pandang yang benar dalam melihat seluruh realitas wujud berdasarkan konsep-konsep kunci dalam ajaran Islam. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian worldview dan pengaruhnya dalam membentuk pola pikir, sikap, dan tingkah laku seseorang, dan mampu menjelaskan konsep-konsep kunci dalam Islam yang meliputi konsep Tuhan, agama, wahyu, kenabian, kebebasan manusia, alam, dan eskatologi, serta perbandingan Islam dengan agama-agama lain. Capaian pembelajaran yang ingin saya kembangkan yaitu menguasai dasar-dasar ilmu keislaman secara komprehensif dalam bidang ilmu tauhid akidah, akhlak tasawuf, tafsir, hadis, fikih, dan usul fikih. Capaian tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep worldview Islam dan konsep-konsep kunci dalam Islam. Dalam 16 pertemuan perkuliahan, materi saya susun secara sistematis, mulai dari pengenalan konsep worldview Islam hingga konsep-konsep kunci dalam Islam. Topik inti yang menjadi fokus antara lain teori worldview Islam dengan memahami makna worldview secara umum, kemudian teori worldview Islam dan Barat. Topik selanjutnya yaitu konsep Tuhan, merupakan unsur mendasar dan sentral dalam struktur bangunan worldview Islam dan lain sebagainya. Metode pembelajaran utama yang saya terapkan adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konsep dasar. Case-based learning dimanfaatkan pada topik tertentu untuk membantu mahasiswa mengaitkan konsep yang dipelajari dengan kasus dan permasalahan yang sederhana dalam konteks worldview Islam. Selain itu, saya memanfaatkan media pembelajaran berupa slide presentasi untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Yang kedua adalah interaction. Interaksi dalam perkuliahan saya tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar jam tatap muka. Di dalam kelas, saya berupaya membangun suasana pembelajaran yang partisipatif, sehingga mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam pembelajaran. Keterlibatan tersebut saya bangun sejak awal perkuliahan melalui pertanyaan pemantik
atau brainstorming untuk menggali pengetahuan awal mahasiswa terkait worldview Islam. Selama penyampaian materi pembelajaran di sini, dengan tanya jawab dan diskusi singkat, serta analisis kasus yang relevan dengan topik perkuliahan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa didorong untuk menyampaikan pendapat dan hasil pemikirannya, sementara dosen memberikan umpan balik secara langsung untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Di luar kelas, mahasiswa dapat berkonsultasi melalui WhatsApp atau datang ke kantor secara langsung. Saya memberikan umpan balik tertulis terhadap setiap tugas mahasiswa yang mengacu pada rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Saya percaya interaksi yang berkualitas adalah kunci keberhasilan pembelajaran, sehingga saya berupaya menciptakan suasana kelas yang kolaboratif. Yang ketiga, assessment. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang untuk mengukur ketercapaian seluruh capaian pembelajaran secara komprehensif. Komponen penilaian yang saya gunakan tidak hanya dinilai melalui ujian, tetapi juga proses belajar yang mereka tunjukkan selama perkuliahan berlangsung. Melalui pendekatan tersebut, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga keterlibatan dan perkembangan potensi mahasiswa selama perkuliahan. Seluruh komponen ini tercantum secara transparan, disampaikan kepada mahasiswa melalui kontrak perkuliahan sejak pertemuan pertama. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur agar proses evaluasi berlangsung objektif. Umpan balik selalu saya berikan setelah setiap evaluasi agar mahasiswa dapat memahami kekurangan dan memperbaiki diri. Berikut adalah rekaman pembelajaran yang menampilkan implementasi, delivery, interaction, dan assessment. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahil khair. Mada darsunal yawm? Darsunal yaum worldview Islam akidah. Pada pertemuan yang sebelumnya, ya kan, kita sudah membahas tentang apa itu Islam. Ada yang ingat apa itu Islam? Islam itu sebagai agama atau sebagai religion atau sebagai din atau kepercayaan. Mungkin Haidar. Islam itu sebagai din. Oke, Islam sebagai din. Ayat dari din, din ini merujuk ke ayat. Ayatnya ada yang ingat? Habib? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oke, sekarang ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa arti berislam bagi Anda sebagai din. Tadi kan Islam itu sebagai din, ya kan? Islam sebagai apa? Din. Oke. Ada yang menganggap bahwa orang Islam melihat bahwa Islam itu adalah ritual syariat. Ada juga yang melihat bahwa Islam itu sebagai doktrin atau dogma. Mungkin ada orang non-muslim melihat bahwa Islam itu sebuah doktrin atau dogma yang kaku, misalkan. Ya kan ada juga yang melihat bahwa Islam seperti itu. Ya. Kemudian ada juga yang melihat bahwa Islam itu ajaran moral, bahwa Islam itu mengajarkan ajaran moral, ajaran yang baik, ya kan? Semua agama mengajarkan kebaikan, betul apa salah? Betul. Berarti Islam sama dong dengan agama yang lain. Betul apa salah kalau seperti itu? Salah. Salah. Berarti ini sebuah kesimpulan yang salah. Kalau ini sebuah kesimpulan berarti menganggap bahwa Islam itu sama dengan agama yang lain, dan ini paham apa? Pluralis. Nah, sekarang fokus kita adalah Islam sebagai pandangan hidup.
Oke. Sekarang Islam sebagai worldview. Definisi umum. Nah, definisi umum oleh seorang pemikir barat ya, Ninian Smart. Ya, ada yang kenal sebelumnya? Pernah dengar siapa itu Ninian Smart? Pernah ya? Ini seorang pemikir barat lah, worldview. Worldview ini sebenarnya berasal dari kata dari bahasa Jerman. Ada yang tahu? Betul, Weltanschauung. Ya, Weltanschauung. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi worldview. Kita meminjam istilah Barat ya, istilah worldview, karena di dalam Islam kalau worldview diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Pandangan dunia. Iya, pandangan dunia. Lah sedangkan di dalam Islam tidak hanya pandangan dunia, tapi apa? Pandangan akhirat ya. Apa itu worldview? Adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Artinya di sini ya, kalau kita lihat di situ ada 3 kata ya yang perlu kita garis bawahi. Ada apa? Pikiran, kepercayaan, dan perbuatan. Ya, motor atau perbuatan. Artinya bahwa perbuatan atau worldview seseorang itu, perbuatan itu adalah cerminan dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia yakini. Betul. Nah, jika diturunkan atau diparalelkan terhadap sistematika Islam ya dalam worldview, maka ketiganya tadi, pikiran, kepercayaan, kemudian perbuatan. Ya, pikiran itu Islam ya, karena Islam itu adalah ilmu ya. Kemudian kepercayaan itu adalah iman, ya kan? Kemudian perbuatan itu adalah ihsan. Ya. Artinya bahwa ketiga ini itu menjadi inti berislam. Ya. Apa inti berislam? Itu Islam, rukun Islam yang kelima itu, kemudian iman kepada 6, ya kan? Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat, dan yang ketiga ihsan. Ya kan? Nah, ini inti berislam. Oke. Sekarang berislam pada tingkat syariat. Artinya bahwa ketika Islam melihat sebagai syariat ya, di sini dia bersifat fungsional ya, adalah berislam dengan jiwa dan raga. Sedangkan jiwa adalah tempat berpikir. Bagaimana? Nah, di sini perannya. Peran syariah untuk jiwa. Nah, syahadah, ya kan tadi. Berarti kan syahadah itu dia mengucapkan secara apa? Secara sadar, tidak hanya sebatas ucapan. Artinya dia sadar bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ya, jadi dari kesadaran bersyahadat itu dia bisa menghapus dosa. Artinya bahwa ketika ada non muslim ya, misalkan kemudian dia masuk bersyahadah ya, masuk Islam, kemudian dosa-dosa yang sebelumnya itu akan terhapus. Maka peran syahadah itu menghapus dosa. Kemudian sholat itu apa perannya di sini? Sebagai tazkiyatun nafs ya, yang menyucikan diri, menyucikan jiwa ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sahih. Nah, kemudian zakat, tazkiyatul mal ya, membersihkan harta yang akan masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian juga puasa, takwa atau fitrah. Nah, ini menghindari di dalam diri manusia itu ada al-amarrah bis-su ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, dan lain sebagainya. Artinya peran syariah itu mempunyai peran yang sangat besar, yaitu untuk apa? Secara keseluruhan tazkiyatun nafs. Ya. Tazkiyatun nafs. Contoh sebagaimana kalian nih kalau misalkan mau masuk kuliah ya, kalian menggunakan seragam yang rapi, ya kan?
menggunakan apa lagi? Parfum, ya kan? Nah, ketika kalian sudah menggunakan seragam yang rapi, nah pasti kalian akan menghindari apa? Kotoran, ya kan? Akan menghindari kotoran supaya pakaian kalian tidak kena kotoran. Nah, sama halnya seperti ini. Peran syariah di dalam jiwa kita secara keseluruhan adalah untuk tazkiyatun nafas. Maka tidak cukup dengan syariah. Maka di sini berislam pada tingkat akidah. Pada tingkat keimanan. Contohnya, kalau misalnya kita mansoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Iya, artinya kalau kita berpuasa tanpa iman percuma. Makanya disinilah berislam pada tingkat akidah. Nah, makna iman, ada yang tahu makna iman? Keimanan adalah pernyataan dengan lisan, kemudian keyakinan dalam hati dan pengalaman dengan anggota tubuh. Dan ini dilakukan oleh orang yang sudah akil balik. Makanya ada yang mengatakan bahwa ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Ya, oke. Sekarang, bedanya iman dengan basic belief apa? Ya, bedanya iman dengan basic belief, tidak semua basic belief itu percaya kepada Tuhan. Contohnya nih, kalau sekulerisme, ya ateisme. Ateisme itu kan mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, ya kan? Nah, di sini basic belief ini tidak pasti believe in God. Ya. Karena orang yang ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Dan kalau kita tanya kepada orang ateis, bisakah membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada? Ya mungkin mereka bingung jawabannya. Ya, oke. Maka di sini yang berbeda itu adalah mereka tidak bisa menyatakannya dengan lisan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Di sini. Nah, makanya ketika kita sudah tadi berislam pada tingkat akidah, keimanan, maka harus disertai dengan amal, ya kan? Belum sempurna kalau Islam kita hanya sebatas Islam dan iman, tapi tidak disertai dengan amal perbuatan. Ya. Kalian, ini ibadahnya baik, sholat wajibnya tepat waktu, kemudian sholat qiyamul lail, misalkan sholat duhanya rajin, tapi sama temennya dia mencela temennya, ya, misalkan mencela temennya. Nah, itu sama aja, ya, tidak boleh. Makanya harus disertai dengan amal perbuatan yang baik, berkata baik dengan tetangga, dengan temannya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang belum sempurna kalau tadi sebatas berislam pada syariah sama akidah. Maka harus disertai dengan amal perbuatan. Di sini maka kita berislam pada tingkat akhlak atau ihsan. Di sini biasanya maqamu auliya. Bagaimana Islam pada tingkat akhlak atau ihsan? Nah, berislam pada tingkat kesadaran. Di sini udah ya sadar kita akan berkata dengan baik, ya. Sadar berbuat baik, ya kan? Sadar merasa, sadar melihat. Nah, tadi berkata baik atau berbuat baik kepada orang tua, bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah ibadah, ya apa enggak? Iya. Ya. Nah, di sini jadi harus disertai dengan amal perbuatan. In ahsantum Ahsantum anfusikum wa in asatum falaha. Nah, maka di sini ada trilogi. Nah, Islam adalah worldview. Pikiran atau kesadaran itu ilmu, perasaan atau keyakinan itu iman, ya kan? Kemudian motor perbuatan itu amal. Trilogi ini, ya Islam ini sebagai cara hidup atau kita
cara berperilaku. Ya, kita bisa melihat pada tingkat mana, level mana di Islam kita, di antara ilmu, iman, amal. Ya, amalnya banyak, misalkan tadi beramal soleh banyak, tapi dia tidak beriman, ya sama aja bohong, ya percuma. Oke. Nah, kalau tadi itu cara pandang Islam, ya kan? Bagaimana cara hidup Islam. Nah, sekarang bagaimana worldview Islam ini sebagai keyakinan dasar. Nah, di sini ada pandangannya para ulama, ya, Al-Maududi ini. Al-Maududi itu menggunakan istilah Islam Nazariyat. Karena setiap ulama itu mempunyai mustalahnya. Al-Maududi menggunakan mustalah Islam Nazariyat. Worldview Islam adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan keesaan Tuhan. Ya, di sini. Dari konsep keesaan Tuhan atau syahadah yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Nah, ini kan tadi sudah kita jelaskan ya bahwa syahadah ini kan berarti dia ada rukun Islam sama rukun iman, ya kan? Nah, dari rukun Islam dan rukun iman itu ya berdampak kepada apa? Kehidupan manusia di dunia, sebab syahadah adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam apa? Kehidupannya secara menyeluruh. Kemudian Syekh Atif Zain juga memberikan definisinya. Ini menggunakan Al-Mabda Al-Islami. Tadi menggunakan apa? Al-Maududi? Al-Fikri Al-Zuriyat. Al-Islam Al-Zuriyat. Nah, sekarang Syekh Atif Zain Al-Mabda Al-Islami adalah akidah fikriyah, kepercayaan yang rasional yang berdasarkan pada akal yang lahir daripadanya sistem. Makanya orang yang berislam itu orang yang berakal ya, kepercayaan yang rasional. Berislam itu berarti dia yang akil balik, ya kan? Artinya dia sudah memahami apa yang dia lakukan atau apa yang dia perbuat. Kemudian Said Qutb menggunakan apa? At-tasawwur al-Islami. Ya, at-tasawwur al-Islami adalah akumulasi keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di sebalik itu. Nah, di sini keyakinan asasi, artinya bahwa kumpulan-kumpulan keyakinan pengalaman yang dulu kemudian menjadi apa? Ya, tentang wujud. Contohnya misalkan, contoh dari ini adalah kita berbakti kepada orang tua. Ya, kita melihat kalau secara wujud fisik bahwa orang tua itu yang melahirkan kita. Tapi di balik itu bahwa di dalam Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah ibadah. Makanya di sini berbuat baik, ya, sopan itu baik. Nah, sekarang Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, beliau memberikan definisi bahwa worldview Islam adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat segala sesuatu. Realitas dan kebenaran yang nampak. Nah, realitas itu tidak hanya yang nampak, tapi juga ada yang tidak nampak. Contoh nih, kalau dalam realitas itu kalian tahu PSK. PSK itu kan fakta ya, itu fakta ada PSK. Tapi PSK itu betul apa salah? Salah. Nah, kalau kita sebagai orang yang mempunyai worldview Islam, cara pandang hidup Islam, maka melihat PSK itu salah karena dia tidak sesuai dengan syariat, ya kan? Artinya melihat realitas itu dengan kacamata kebenaran syariat, kebenaran akidah. Ya. Contoh LGBT misalkan, LGBT itu boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Menyimpang. Menyimpang, dan itu tidak boleh
karena memang di dalam syariat Islam memang tidak boleh. Ya, itu contohnya. Artinya bahwa dan tidak semua yang nampak itu benar, tapi kebenaran itu juga ada yang tidak nampak itu juga ada yang benar. Contohnya apa? Surga dan neraka nampak atau tidak? Tidak, tapi benar? Benar. Bisa dipahami di sini? Bisa. Nah, sekarang apa bedanya worldview Islam dengan ateis? Ya, di sini pusatnya. Ya. Kalau ateis itu pusatnya di sini, struktur konsep kehidupan kemanusiaan. Artinya ukurannya adalah manusia, baik dan buruk itu ukurannya adalah manusia. Nah, di sini ciri worldview Islam perbandingannya dengan Barat ya. Kalau Islam ya asasnya itu adalah berdasarkan pada wahyu, betul. Ya, pada wahyu, hadis, akal, pengalaman dan intuisi. Tapi kalau Barat berdasarkan apa? Rasio dan spekulasi filosofi. Ya, kemudian pendekatannya itu kalau Islam tauhid, ya. Kalau pendekatannya Barat itu dikotomis, selalu memisahkan, ya kan? Memisahkan antara misalkan agama dengan politik. Ya, terus apa lagi? Agama dengan ekonomi. Nah, berbeda dengan Islam yang sifatnya tauhid. Ya, oke. Kemudian sifatnya kalau Islam itu rasional, metafisis, dan supranatural. Nah, kalau Barat itu rasional dan non metafisis. Ya. Kemudian kalau di Islam itu ada yang permanen dan ada yang berubah, tapi kalau di Barat itu selalu berubah. Oke. Terus selanjutnya, bagaimana makna realitas dan kebenaran? Nah, kalau di Islam, ya, makna realitas dan kebenaran itu al-haq dan al-haqiqah berdimensi fisik dan metafisik. Nah, dan rasional. Tapi kalau Barat itu kebenarannya berdimensi pada apa? Sosial, pada kultur, empiris. Nah, yang empiris dan rasional, ya kan? Nah, objeknya kalau Islam itu alamul mulk wasyahadah, ya kan? Yang nampak dan yang tidak nampak. Kemudian kalau Barat itu pasti pada realitas yang empiris, yang terlihat. Ya. Makanya di sini, ya, kalau worldview Islam tadi pusatnya adalah core-nya itu apa? Di sini core-nya nih. Di sini. Core-nya adalah Tuhan, konsep Tuhan. Ya kan? Tadi kalau ateis kan core-nya apa? Manusia. Ya, ukurannya adalah manusia. Berbeda dengan bangunan konsep di dalam Islam yang core-nya adalah konsep Tuhan. Nah, ketika berbicara konsep ilmu, kemudian ketika berbicara ekonomi, politik, ya kan, hukum, pendidikan, ya itu pusatnya mengacu kepada konsep Tuhan. Ya. Jadi pandangan hidup Islam itu kalau sesuai dengan tadi yang sudah kita jelaskan ya tadi, bagaimana kita melihat dunia itu dengan kacamata Islam. Melihat realitas wujud itu dengan kacamata Islam. Oke. Maka ya di sini ada tugas ya. Tugasnya adalah meresum makalah judulnya Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. Nanti bisa di-download melalui link ini. Kemudian nanti dikirim ke email Ustazah. Oke? Semoga pada pertemuan pagi ini dapat memberikan manfaat. Amin. Baik, nah tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi